Ada pasti kalau misalnya bullying di dunia entertainment itu biasanya kan dari manajemen-manajemennya yang suka membuat berita-berita kabar kabur. Contoh bullyingnya itu menurut aku digosipkan meninggal dunia yang ternyata pas waktu kita usut itu adalah salah satu dari pesaing, mungkin entah dari satu manajemen label recording aku yang mungkin saat itu kan artis-artis banyak, jadi banyak cara untuk mematikan karir seseorang, dan sedangkan Cikita ini kan besar dari manajemen keluarga, yang dimana aku tuh sempet takut gitu, kenapa sih aku digosipinnya meninggal, dalam artian kok semuanya orang, gue tuh salah apa, gue cuma nyanyi, penyanyi cilik yang cuma pengen nyanyi doang, yang pengen merespon dunia dengan karya-karya aku, dengan didikan-didikan yang baik, karena kan orang tua aku bikin lagu kayak kuku-kuku, kebersihan kuku, gigi-gigi, kebersihan gigi, Allah maha besar, ciptaan Allah yang kita bisa rasain sekarang. Aku tuh ngerasa kayak gue nyanyi tuh nggak kriminal gitu, gue berprestasi nggak kriminal, kenapa kok gue ditolak semua orang, ditolak dalam artian aku pingin diterima di sekolah, tapi kenapa yang bisa menikmati aku itu malah orang yang nggak dikenal. Jadi makanya aku tuh ngerasa kayak oh mungkin ini salah satu resiko menjadi bintang saat kecil, makanya mungkin keep it private-nya sekarang yang aku alami itu adalah bentuk aku untuk um, apa ya, merilifkan diri, dan aku juga punya anak, jadi makanya aku concern ke anakku, bukan protek kayak sekarang nih, kan nemenin aku field trip ya, aku kenalan sama gurunya, kenalan sama emak-emaknya, walaupun gak intens tapi at least aku tahu anak aku gak dibully, jadi aku bisa nitip gitu ya ke emak-emak yang lain. Nih kalau misalnya terjadi gencatan senjata antara anak-anak, ini kan masih K1 kan, aku agak mulai aduh waktu itu aja aku SD, jadi aku coba deh lebih yang mengenal anak aku sukanya apa, apalagi anak aku cowok gitu, kalau aku kan cewek mungkin lebih perasa, kalau cowok kan pulihnya itu lebih cepat, nah kalau cewek ya kayak aku nih ngebekas begini gitu, jadi kalau ketemu orang tuh dikit-dikit banyak yang enakan, dan itu nggak enak banget, makanya aku selalu melawan itu dengan cara coba gue keluar, semakin gue banyak konfliknya gue makin bisa kuat sama hidup gitu ya, apalagi aku mikir gue udah 34 tahun harus bisa berkata tidak kalau gue nggak suka, dan akhirnya sekarang aku udah bisa ngelakuin itu. Pola asuh yang kamu didik ke anak itu nantinya seperti apa untuk mencegah anak untuk terhindar dari bullying atau perundungan? Pastinya aku itu selalu suruh Javier itu untuk bisa yang namanya berkomunikasi sama orang dulu gitu ya. Terus ya banyak-banyak playdate lah ya. Kalau misalnya playdate sama anak, kalau misalnya lihat Instagram aku, temen aku jadi banyak banget sekarang. Walaupun emang kayak ih temen tuh harus milih-milih ya, tapi kalau misalnya wadahnya ada di tempat les, aku ketemu mama-mama yang punya anak seperti aku gitu, aku asal ngumpul dulu, dari situ aku bisa menseleksikan nih anak aku nih bisa bergaul sama orang yang mana ya, dan ternyata terbukti tadi aku nggak ngelihat Javier ada gencatan senjata dengan anak-anak yang lain, karena ya itu tadi aku kan sebenarnya bukan tipe-tipe yang harus ngikutin field trip, tapi karena ini satu sekolah ini dia dari semua cabang, aku mikir kan pasti penjaganya cuman satu tim itu cuman satu orang, dan udah gitu kan ini kan harus ngasih makanan anak dan makanan ke hewan, jadi aku mikir anak aku habis jatuh dari motor gitu, tapi aku selalu kayak contoh, kalau kamu jatuh dari motor, oke, kita sembuhkan, habis itu bangkit lagi dan main motor lagi, kayak gitu, biar nggak kapok. Nah terus kayak contoh, kan banyak yang bilang, Cik kenapa anakmu nggak jadi penyanyi aja, iya gue lagi ajarin nyanyi, ya udah aku jawabin gitu aja, tapi aku nggak berambisi untuk kayak Javier harus seperti Cikita ya, tapi udah mulai aku kenalkan, jadi dengan cara itu aku mendidiknya, dan akhirnya dia jadi berani dan percaya diri, dia harus bisa cerita ke rumah dulu sama orang-orang rumah, jangan sampai dia cerita sama orang lain, dan aku jadi belajar sama Javier itu jangan pernah mempublish apapun yang dia nggak suka di depan gurunya, jadi aku selalu sekarang belajar ngobrol sama gurunya itu di belakang dia, ngobrol tuh di belakang dia, jadi jangan pernah mengupdate kesalahannya dia, dan jangan pernah dimarahin pas tidur, atau enggak pas waktu aku bedtime story sama dia, aku bilang Javier ada yang jahat nggak di sekolah, gak ada, semuanya baik, benar baik Mami. Terus kalau misalnya dia udah sedih, aku akan tanya dia pada saat di meja makan dalam kondisi dia happy, jadi dia sedih aja dulu sendiri, nanti abis itu dia ngomong, dan aku selalu kasih dia kebebasan untuk dia berteman sama semuanya, jadi nanti akan ada waktu dimana dia bisa menseleksi itu, supaya apa, aku sempet introvert Karena itu, karena dibully.
Jadi aku kalau ngeliat orang tuh takut. Aku cuman bisa di panggung. Karena aku mikir, aduh jangan-jangan dia baik sama gue ada maunya lagi. Atau jangan-jangan dia mau jahatin gue lagi. Itu, jadi karena senjatanya adalah di profesi. Jadi Gampang lulus ya. iya karena aku merasa berprestasi, tapi orang merasa itu kayak olokan. Jadi aku bingung, aku belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah makanya pas Javier dia melakukan sosialisasi yang sangat-sangat lebih hebat daripada aku happy gitu. Dan suami aku yang lebih keras. Kayak misalnya, kalau misalnya ada yang mukul Javier, Javier harus ngomong sama guru, harus berani speak up dulu. Oke, berantem mau goncot-goncotan urusan belakangan. Yang penting kamu harus lapor gitu. Karena aku itu dulu tuh kayak diancam kalau lapor lu gini 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 nih. Itu yang buat aku jadi diem. Nah sekarang anakku apa-apa speak up. Jadi misalnya dia pulang dia bisa ngomong, tadi Javier kena cakar. Langsung aku telepon, Miss, tadi kenapa Javiernya? Oh enggak, tadi rebutan penggaris. Tenang. Jadi benar-benar saat kejadian aku langsung telepon dan mungkin emang baru K1 ya. Ya, jadi aku masih yang kayak oh ya kan skupnya kecil. Nah, kita belum tahu SD, SMP, SMA. Makanya dari kecil ini mesti dididik banget. Seperti itu di Mm-mm. kelas. Mm-mm. Nah, tapi kamu setuju nggak kalau kamu dibilang berhenti di dunia karir entertainment karena trauma pasca dibully? Iya, Iya. iya. Aku bilang berhenti sementara. Karena aku berpikir kayak bahwa ya gue harus balik sebagai sosok siswa biar sama kalian, biar aku punya temen lagi. Sependek itu pikiran aku saat kecil. Kalau sekarang bodo amat kan gue nggak nyinggung elu. Sekarang aku udah bisa kayak gitu. Selama gue tidak merusak reputasi orang, nggak masuk, nggak menghilangkan dia di status sosial masyarakat atau harga diri dia, aku merasa nggak salah. Jadi ya udah, di luar lain dari itu kalau ada yang masalah, oh udah pasti faktornya iri dengki gitu. Jadi makanya aku sekarang lebih berani, lebih speak up, dan lebih bisa cerita. Dampak dari perundungan tuh nggak enak. Karena apa? Kita harus bisa mempertegas diri kita. Dan akhirnya aku jadi orang yang nggak bisa memutuskan apapun gara-gara itu. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi apa-apa kayak, ah ya udahlah, ah ya udah. Tapi akhirnya jadi yang pemaaf. Aku ngerasa sekarang kalau misalnya udah ketemu anak itu jadi kenapa tantrum, oh iya ya, pasti dia di rumahnya ada sesuatu. Jadi aku ajak dulu, kenapa kamu marah sama anaknya tante? Oh iya karena orang tua aku suka ribut di rumah, misalnya kayak gitu. Ya udah nanti pelan-pelan, aku punya tuh ada teman satu lesnya Javier gitu. Memang dia suka tantrum gitu. Dan Javier tuh berusaha ngajakin dia berteman segala macem karena memang anaknya kesepian itu di rumah. Jadi memang anak yang seperti itu kesepian, dia akan mendapatkan cari cara untuk diakuin di teman-temannya. Jadi makanya aku langsung kayak nggak bisa ngejudge orang dari satu sisi. Aku harus ajak ngobrol dan makanya aku sekarang jadi berdamai sama diri sendiri jadi lebih mudah. Walaupun memang namanya cewek lah ya, ada labil-labilnya secara emosi. Belum lagi kalau misalnya mau PMS. Jadi aku kayak sebenarnya aku harus nemenin dia di sini. Ya tapi aku cuman pingin tahu aja, bener nggak selama ini dia bilang temennya baik-baik aja. Makanya aku tadi itu berangkatnya itu lebih telat dari dia supaya aku bikin dia mandiri. Bahkan anak aku apa-apa ngurus sendiri. Jadi ya udah dia bawa handuknya sendiri, dia beresin bajunya sendiri. Jadi akhirnya dia tahu kalau ini dia field trip yang nggak usah diikutin momi sebenarnya gitu. Tapi karena memang aku pingin tahu nih, karena emang ya dan kan jauh juga jaraknya kan. Aku dari Tangerang ujung ke Bogor udah pingin tahu juga. Emang teman-temannya udah banyak yang tahu dan di sini momi-mominya juga sangat-sangat ini kayak gue titip anak gue dong, gue nggak bisa soalnya gue kerja kayak gitu. Jadi kayaknya momi-mominya nggak banyak, ya udah aku berpartisipasi ya, siapa tahu bisa ngeliatin anak lain. Jadi kalau misalnya once anak aku kenapa-napa dilindungi juga sama emak-emak lain gitu. Nah, kamu melihat kasus yang sedang viral sekarang, anaknya Vincent diduga melakukan perundungan. Kamu menanggapinya seperti apa nih? Aku menanggapinya ini agak abu-abu ya, karena memang belum diresmikan sebagai tersangka dan orang yang melakukan pembulian itu memang aku sangat menolak. Ya, tapi balik lagi yang namanya cowok selalu diselesaikan secara cowok. Apalagi kan aku mendengar juga ada ya masih simpang siur ya, yang namanya geng itu kalau dia bersifat
prestasi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gengnya itu untuk pergerakan, untuk perang seperti gitu, misal tawuran atau apa, itu buru-buru deh sekolahnya harus cek kalau bisa, ataupun Kemendikbud whatever it name itu mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang aku lihat emang nih sekolahnya yang status sosialnya wow, kenapa sih yang berkuasa itu malah bisa buat satu kelompok yang buat ngegencet kaum yang lemah. Nah, itu sih yang aku harus perhatiin itu adalah gimana orang tua terhadap anaknya. Apakah dia memang sudah banyak cerita, sudah komunikasi dua arah. Karena biasanya anak-anak yang jadi jagoan itu karena selalu di rumah itu nggak jagoan. Iya, biasanya ya. Aku berpikirnya begitu, dan aku sendiri kenapa aku dibully karena aku kaum yang lemah, bukannya karena aku sok ngartis saat itu. Karena kan emang profesi aku sebagai penyanyi cilik. Kurang pintarnya aku adalah aku tidak melawan. Harusnya aku ngomong aja, kenapa kakak begitu sama aku, harusnya gitu kan. Kenapa sih kakak iseng banget, jadi harusnya aku ngelawan. Tapi karena di balik profesi aku itu ada salah satu tanggung jawab, aku nggak boleh ngelawan. Nah, tapi kan sekarang kamu udah lebih kuat, udah lebih paham apa yang harus dilakukan saat Mm-mm. dibully. Ya, Akan mau balik lagi ke dunia entertain kah? sekarang sih entertain itu bisa di mana aja ya, bisa di e-commerce, bisa di sosmed gitu. Jadi aku nggak terlalu yang pingin banget untuk seperti dulu, karena apa, sekarang semua orang udah bisa jadi seleb. Jadi mohon maaf, untuk ambisi ke arah situ no 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 no. Tapi kalau ada di kesempatan untuk misalnya uh, Javier bikin album, atau akunya duet sama Javier, atau tiba-tiba aku duet sama penyanyi lain, itu nggak apa-apa. Populer atau nggak populernya itu tergantung masyarakat, yang penting kita berkarya. Cuman jangan pernah mengolok-olok orang ataupun membuli secara verbal, hate speech di kolom komen orang itu lebih ngebekas daripada adu fisik. Jadi makanya perlulah disosialisasikan kepada guru-guru bimbingan konseling, bagaimana kita mengenal para siswa-siswa kita kayak gitu. Terus udah gitu mungkin juga memang adanya guru-guru killer itu ada bagusnya. Jadi dulu-dulu ada guru-guru killer yang di sekolah aku, yang biasanya guru-guru bapak-bapak yang apa ya, ngajarin olahraga biasanya yang agak-agak keras. Ya itu buat memberantas anak-anak seperti itu gitu. Jadi makanya ya perlunya orang tua wali itu mempunyai kumpulan, dan dia bisa menyampaikan apapun di satu forum terhadap guru-gurunya itu adalah supaya terjadinya komunikasi dan gerakan, supaya kita bisa lebih kenal anak kita gitu. Jadi makanya aku tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah cuek lah urusan kayak gitu. Walaupun memang aku kadang-kadang banyak juga kan ada yang ibu-ibu yang berkarir yang nggak bisa nemenin anaknya. Nah justru di hari-hari kecilnya dia ini penentuan dia di masa yang akan datang. Jadi makanya aku tuh sekarang kalau udah berantem, kelompat aja berantem sama suami gitu, mau itu bercanda atau nadanya naik, secara kan kita orang Padang ya, cara ngomong aja udah naik gitu ya. Itu aku buru-buru langsung kayak mengkonvert itu yang kayak, Javier mau Dede cuma bercanda kayak gitu. Jadi akhirnya kita bikin grup lawak yang semoga anak-anak kita itu ngerasa kita tuh temannya dia dan lebih nyaman. Jadi akhirnya tuh sekarang karena aku langsung berpikir, udah ya, nanti kalau anak kita lagi sesekali lagi field trip kita ikut aja, jadi dia merasa ditemenin gitu kan. Cuman tadi itu kayaknya dia udah mulai mandiri, jadi kita buru-buru keluar nih, makanya aku bisa wawancara gitu. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan nggak untuk para pelaku bullying atau siswa-siswi yang sedang sekarang lagi sekolah, mungkin untuk menghindari bullying? Oke, kalau untuk pembuli, please, kalau misalnya semua bisa dilakukan secara musyawarah, jangan pernah menghilangkan yang namanya kesempatan orang untuk hidup. Entah itu membuat dia hilang organ lah, kesakitan lah. Selama itu kan kita punya pihak yang berwajib. Ya di sekolah ada guru-guru bimbingan konseling, terus udah gitu mungkin teman-teman kalau misalnya terancam, ada ancaman, tinggal lapor ke pihak yang berwajib, nggak usah main hakim sendiri. Karena apa, tetap ada pasal-pasalnya. Terus belum lagi orang-orang yang dibully itu memang kita harus lihat dulu emang kenapa sih dia dibully gitu kan. Nah
Kecuali yang kasus Vincent ini kan masih masih abu-abu ya. Jadi aku bilang juga kepada teman-teman yang dibully, kalau bisa kalian punya pembentengan diri atau boundaries ataupun pembelaan diri sendiri. Kalau emang kalian ngerasa benar, kalian harus bela diri selama kalian itu benar-benar punya bukti, kalian juga tidak melakukan hal-hal yang bersifat yang kayak menghilangkan status orang, harga diri orang gitu. Terus udah gitu juga banyak-banyaklah kita tuh ketemu sama orang-orang yang punya satu visi misi yang ke bidang prestasi gitu. Misalkan kalau emang teman-teman sukanya jadi content creator, kayak aku bikinlah creator atau bikinlah salah satu program atau video-video yang edukasi gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita kayak anak aku nih, biar dia menghindari bulian ya, aku masukin les apa aja. Biar kegiatannya aktif terus ya. Iya, jadi dia punya status di dirinya yang bisa dia showing ke orang, bukan ya pamer dalam keadaan positif, dalam kondisi positif yang dia punya prestasi. Nah, kalau misalnya anaknya introvert, dia nggak punya jati diri, cuman punya itu aja. Nah, kayak aku tuh kemarin kecil itu, aku itu cuman bisa nyanyi sama belajar. Jadi memang karena sangat terlalu intens, akhirnya keluarga juga terlalu takut, karena kan pada saat kecil dulu kan paparazi banyak, terus udah gitu penculikan saat itu juga banyak. Akhirnya aku kebanyakan abis dari sekolah pulang ke rumah les kayak gitu. Jadi emang beda beda saat itu. Jadi mungkin mentalnya secara drop lebih cepet yang dulu gitu, karena emang pas masih kecil. Tapi kalau sekarang lebih bahaya. Karena apa? Ada sosial media. Makanya aku itu selalu merekam diri aku yang baik-baik. Kalaupun once Javier ngelihat aku pernah dibully, aku yakin dia akan menjadi yang lebih berani daripada aku. Jadi kan jejak digitalnya, aku pernah cerita bahwa aku pernah dibully. Gitu. Tanpa maksud aku men-spill siapa orangnya. Aku cuman mau memberikan gerakan buat kita-kita yang lemah. Ayo kita berprestasi yuk, biar lebih percaya diri. Akhirnya kita bisa melawan itu dengan cara yang positif. Gitu.